Semangat pagi, salam, semoga kita dalam keadaan baik. Selamat berjumpa di hari baru, hari pertama di bulan Juni ini. Kita awali langkah hidup kita hari ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh pagi ini. Kita siapkan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami, khususnya dalam memaknai bulan Mei, anugerah Tuhan di tahun 2020. Pagi ini kami dituntun dan diperkenankan Tuhan memasuki bulan Juni. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam kami mengisi dan memaknai bulan Juni ini. Firman-Mu akan kami dengarkan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami, mengerti apa makna firman Tuhan, lalu kami wujudkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirman-Lah. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Ayat 37 bacaan kita mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lucy belum pernah pergi memancing. Tapi karena ingin menghabiskan waktu bersama Willy, ia mengaku suka memancing. Willy sangat gembira bertemu seorang gadis yang juga suka memancing seperti dirinya. Suatu hari mereka pergi ke tempat pemancingan favorit Willy. Ikan-ikan di sana tidak mau memakan umpan mereka. Tapi Lucy tidak peduli. Matahari bersinar cerah dan air berkecipak lembut di sisi-sisi perahu mereka. Yang penting bagi Lucy saat itu hanyalah berada di samping Willy. Beberapa saat kemudian Lucy berkata, Willy, kau tahu benda berwarna merah putih yang kau pasangkan pada kailku? Pengapung tali pancing maksudmu, kata Willy. Iya, jawab Lucy. Berapa harganya? Sekitar 50 sen, kata Willy. Kalau begitu aku berhutang 50 sen kepadamu, karena benda itu baru saja tenggelam, kata Lucy. Ia tidak tahu bahwa jika itu tenggelam, berarti ada ikan yang tersangkut pada kailnya. Jelaslah kini bahwa Lucy berbohong ketika mengaku suka memancing.
Ternyata kata-katanya telah membuka kedoknya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat perkataan kita akan menguak isi hati kita yang sebenarnya. Jika kita dipenuhi kasih kepada Allah, maka ucapan-ucapan kita pasti akan mengandung kejujuran, syukur, kasih, semangat, nasihat bijak, dan kepedulian kepada sesama. Namun jika hati kita dipenuhi oleh keegoisan, maka ucapan kita akan berisi kebohongan, kritik, keluhan, rasa minder, dan penghinaan. Karena menurut ucapan, kita akan dibenarkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita terus berserah dan berdoa kepada Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan dan dituntun, agar ucapan-ucapan kita setiap hari mencerminkan kasih kepada Tuhan. Dan selalu memohon agar Tuhan selalu hadir melalui kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa ucapan kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di pagi yang indah ini, di hari baru, hari pertama di bulan Juni ini, Engkau perkenankan kami untuk memulai, mengisi, memaknai kehidupan ini dengan menghadap di Kau dalam saat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah ya Allah, ucapan-ucapan kami senantiasa di dalamnya ada kejujuran, senantiasa di dalamnya kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami untuk menjalani bulan Juni ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Khususnya hari pertama ini, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengisinya, menapakinya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan berkenan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kami nikmati dalam hidup ini, memuji memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan kehidupan anak-anak kami, aktivitas mereka dalam hidup ini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Biarlah mereka semua tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kemampuan kepada mereka menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Lindungi mereka semua dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rumpun keluarga kami. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan menuntun mereka, sehingga mereka pun semua boleh
menjalani kehidupan mereka dan tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat-Mu, jemaat Efrata. Kau senantiasa menilik mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, memberkati dan menuntun mereka dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka pun boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk sidang majelis yang akan dilaksanakan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah ya Allah, kami semua boleh sehati untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang akan kami jalankan ke depan ini. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Kami berdoa Tuhan buat yang lalai ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka cita hiburkan Tuhan. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami saling mendoakan satu dengan yang lain dan membagi sukacita kebahagiaan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesabaran di dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk mengatasi COVID-19. Dan Tuhan akan pulihkan kami. Berkati pemerintah kami dan bangsa kami Tuhan. Biarlah pemerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan dan bangsa kami tetap aman dan tentram. Kami boleh menata kehidupan kami di dalamnya. Kami berdoa buat Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, Engkau juga tetap memberkati Kota Bontang di tempat ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan biarlah ya Allah, kasih-Mu kami nikmati, berkat-Mu kami kecap dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kami senantiasa dimampukan untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, harapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat memasuki bulan Juni. Tuhan memberkati kita di dalam mengisi dan memaknai bulan anugerah Tuhan ini. Soli Deo Gloria.